Oke, kita akan melakukan demo penggunaan aplikasi ini. Yang pertama kita buka aplikasinya. Ini filenya kita ekstrak terlebih dahulu. SIM V01. Nah, ini sudah kita buka. Nah, di sini sudah ada dua, satu untuk Android dan satu untuk desktop. Ya, yang untuk PC ini kita buat shortcutnya dulu, kirim ke desktop. Ini sudah. Jadi ini satu untuk login absen dan yang satu ini untuk login manajemen. Kita cek. Nah, ini sudah dua file ya. Ini kita bisa login. Kita coba login untuk absen. Nanti tampilannya kayak gini untuk absen. Untuk login manajemen juga sama. Nanti kita login ke manajemen. Oke, terus kita buka yang versi Android ini ya. Ini kita kirim ke Android. Saya coba kirim via WhatsApp. Oke, kita pilih dokumen di ini ya, Android ya, Indo ini. Kita kirim. Oke, sudah terkirim. Kita buka di Android. Ya, ini. Kita download. Oke, kita coba install. Ada masalah saat mengurai paket. Oke, file ini tidak bisa diinstal dari halamannya WhatsApp. Kita coba buka di file manager karena sudah terdownload ya. Aplikasi. Ya, ini. Kita install dari ini ya. Install. Ya, berhasil. Satu lagi. Coba kita buka. Absen, kita coba buka. Ya, ini tampilan untuk login user untuk absen. Coba kita buka yang untuk SIM-nya. Ya, ini. Ya, seperti ini. Hanya untuk ini kita belum bisa melakukan absen karena kita harus melakukan pengaturan terlebih dahulu. Coba saya buka lagi di absennya. Ya, ini masih kosong ya, username. Nanti username ini nanti dari admin yang menginput. Tinggal user memasukkan passwordnya saja untuk melakukan registrasi. Setelah itu baru
aplikasi ini bisa digunakan untuk melakukan absensi dan sebagainya. Untuk pengaturannya kita gunakan PC, bisa dari Android, tapi kita gunakan PC supaya lebih bebas kita melakukan pengaturan-pengaturan. Oke, ini kita tutup sementara. Oke, sekarang kita buka di SIM terlebih dahulu. Buka di SIM terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita klik admin. Kita isi admin. Oke. Pengaturan. Yang pertama kita tambah data user, ya, kita tambah usernya. Misalnya Gunadi, nicknya sekian sebagai kepala. Submit. Tambah lagi Amir sekian. Isinya wakil. Tambah lagi Lilis sekian. Sekretaris. Submit. Tambah lagi misalnya Aldo sekian. Pegawai. Tambah lagi misalnya Aldo Yul. Ini nicknya kosong, masih honor misalnya, pegawai juga. Submit. Tambah lagi Anton, nicknya juga kosong, karyawan. Oke, kita sudah punya 6 data user ya. Langkah berikutnya data user, data aktivitas kita tambah. Nah, jadi aktivitas ini adalah item kegiatan yang sering dilakukan pada lembaga itu, jenis-jenis kegiatannya. Misalnya contoh yang pertama itu misalnya pembersihan, save. Tambah lagi apel misalnya. Tambah lagi misalnya pemeriksaan pasien. Tambah lagi misalnya dinas keluar. Simpan. Tambah lagi pembuatan resep. Simpan. Tambah lagi analisa program. Tambah lagi misalnya kontrol lapangan. Tambah lagi rujuk pasien. Oke. Tambah lagi misalnya pembuatan laporan. Oke, selesai.
Data user, data aktivitas sudah. Nah, sekarang ini user password. Jadi untuk user password ini dia akan muncul setelah user melakukan registrasi. Ya, ini yang bagian ini yang nanti admin bisa melakukan reset password atau mengganti password user yang memang mereka lupa passwordnya. Oke, selanjutnya kita lakukan registrasi terlebih dahulu. Kita registrasi menggunakan Android. Anggap saja itu user yang melakukan registrasi. Oke, kita buka di absen ya. Di sini namanya sudah ada, yang sebelumnya tadi masih kosong, sekarang sudah ada 5 user di sini. Nah, tinggal kita lakukan registrasi. Kita klik, ada linknya itu. Kita klik, kita misalnya kasih password 123 regis. Oke, data berhasil ditambahkan. Terus berikut, maaf, kita klik di registrasi lagi. Yang kedua Anton 123 regis. Selesai. User sudah melakukan registrasi. Sekarang kita coba cek di user password. User passwordnya, ya ini sudah muncul. Ada 6 user yang sudah melakukan registrasi. Nah, jadi ini passwordnya sudah terencrypt. Jadi admin juga tidak akan tahu password yang dimiliki oleh user. User lupa password, tinggal admin klik hapus dan mempersilahkan user melakukan registrasi ulang. Kita coba melakukan login absen. Kita kembali ke Android. Namun sebelumnya, untuk versi yang online ini, kita harus berdasarkan waktu kerjanya masing-masing. Di sini sudah menunjukkan pukul 11.17. Jadi untuk pukul 11.17 ini, kalau untuk di puskesmas sendiri itu masih masuk pada shift siang. Ya, kita coba lihat datanya. Ya, ini. Untuk shift siang, itu pukul, masih shift pagi ya. Shift pagi itu pukul 8.00 sampai 14.00. Di sini pukul 11.00. Jadi jam di server juga sama, pukul 11.18 maksudnya. Sama. Jadi kita melakukan absen untuk masih shift pagi ini. Hanya ketika kita absen jam 11.18, maka otomatis user tersebut sudah terlambat dan tentu akan berpengaruh pada perolehan poinnya pada absen datang. Kita coba dulu, kita ke Android. Ini Aldo di pukul 11.19. Ya, ada pukul 11.19. Coba kita Aldo, passwordnya 123. Kita pilih di shift pagi. Kita login. Ya, dia berhasil. Selamat siang Aldo, kita absen. Anda berhasil melakukan absen pagi. Sebenarnya absen datangnya pagi ya. Nah, setelah masuk di sini, kita akan diarahkan untuk mengisi aktivitas pada jam 12. Kenapa? Karena kita hadirnya jam 11. Kita sudah terlambat, jadi kita tidak berhak untuk mengisi aktivitas di jam 11. Ya, kita akan diarahkan ke jam 12. Misalnya jam 12 aktivitas yang kita sudah buat tadi, misalnya pemeriksaan pasien. Kita submit. Nah, di sini dia bilang waktu belum memungkinkan untuk lanjut ke tahap berikutnya. Jadi, kita harus menunggu sampai pukul. Nah, sekarang karena sistemnya online, jadi kita tidak mungkin menunggu sampai jam 13.00. Untuk sekarang, saya coba memulangkan si Aldo ini dengan menekan tombol pulang di bawah. Kita pulang secara paksa, jadi dia pulang pas pukul 11.21 di atas. Oke, kita pulangkan dia. Nah, setelah menekan tombol pulang, rekapan individunya sudah ada. Kita bisa lihat poin Anda hari ini untuk Aldo itu 45 dengan persentasenya 12,86. Jadi persentasenya kecil sekali. Dia datang jam 11 langsung pulang. Terus kita save. Jangan lupa untuk tekan tombol save.
save. Nah, yang semester 1 ini rekapan individu yang bisa dilihat. Save, save, save. Sebelum logout kita konfirmasi dulu untuk si Aldo ini. Nah, maksudnya kita konfirmasi di bulanan ya, Mas, ini laporan bulanan. Jadi setiap user harus melakukan konfirmasi setiap bulan. Jadi konfirmasi cuma 1 kali untuk 1 bulan ya. Kalau sudah melakukan konfirmasi berarti tidak perlu lagi melakukan konfirmasi untuk bulan yang sama. Ya, kalau ini kan tadi saya sudah konfirmasi untuk bulan Januari. Kalau kita klik konfirmasi lagi, berarti akan menyatakan bahwa Anda sudah melakukan konfirmasi untuk bulan ini. Nanti kita tunggu bulan berikutnya baru konfirmasi lagi. Kita logout dulu. Nah, ini kita coba login absen lagi untuk orang yang berikutnya. Misalnya Amir, passwordnya 123, masih shift pagi, login. Nah, ini juga sama ya. Dia tidak akan bisa melakukan simpan data aktivitasnya karena memang waktunya belum jam 13.00. Kita pulangkan saja. Sementara Amir juga mempunyai nilai yang sama. Kita save. Amir, kita konfirmasi dulu bulan Januari. Konfirmasi berhasil. Logout. Oke. Nah, untuk versi online ini saya cukup sampai di sini. Kita tidak bisa lebih leluasa melakukan simulasi lebih lengkap. Jadi kita akan pindah ke versi offline sehingga kita bisa atur-atur waktunya. Nah, itu yang membuat kita lebih bebas untuk melakukan penjelasan atau simulasi dari aplikasi ini. Sebelum kita ke versi offline, kita coba buka di login management untuk melihat aktivitas yang sudah dilakukan oleh 2 user tadi. Ya, kita melihat secara detailnya. Kita ke PC. Ya, ini sudah. Kita klik beranda. Nah, untuk hari ini sudah masuk data absen untuk 2 pegawai atau 2 user ini, Amir dan Aldo, dengan nilai yang sama 45 dan persentase juga sama untuk hari ini. Sementara kemarin belum, kan kita baru absen hari ini. Sementara bulan ini dia tetap menggunakan data hari ini. Ya, belum ada akumulasi. Kita mau lihat bulan lalu juga belum ada. Semester 1, ya sekarang posisi semester 1 tahun anggaran berjalan. Semester 2-nya belum. Nanti di bulan Juli sampai Desember tahun ini sudah ada, yaitu baru ada nilai hari ini. Sementara tahun lalunya belum. Nah, ini menu-menu yang bisa diakses. Oke. Nah, kenapa Aldo dan Amir mendapat poin 45? Ya. Nah, ini kita bisa ceknya di sini di live. Nah, absen datang itu di pukul 11.19 dan 11.23 Aldo dan Amir. Nah, ini otomatis terlambat, maka mereka tidak mendapat poin untuk absen datang. Sementara aktivitas, mereka tidak melakukan aktivitas. Lalu dari mana datangnya nilai yang mereka miliki untuk hari ini? Nah, itu kita cek di absen pulang. Nah, absen pulang ini mereka memiliki 45 poin. Nah, di sistem menganggap bahwa mereka pulang di jam 11.23. Dia tidak melihat jam hadirnya. Karena mereka pulangnya jam 11, maka mereka masih bisa mendapat nilai 45 poin. Itu nilai mereka hari ini yang didapat dari absen pulangnya. Sekarang kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Nanti simulasi lebih luasnya kita akan gunakan yang offline. Oke, saya tutup yang online ini. Oke, sebelum kita masuk ke versi offline, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bentuk-bentuk penilaian yang ada dalam aplikasi ini. Oke. Yang pertama yaitu jam kerja. Ya. Jam kerja ini berdasarkan Permen nomor 53 tahun 2010 dan Kepres nomor 68 tahun 95. Ya, ini yang mengatur tentang jam kerja.
aparatur sipil negara. Jadi untuk perkantoran umum, jam masuknya 7.30, jam pulangnya 16.00. Untuk puskesmas, rumah sakit, itu dia menggunakan shift. Yang biasanya untuk shift pagi 08.00 dan shift pulangnya 14.00. Shift siang masuk 14.00, pulangnya 20.00, dan shift malam masuknya 20.00, pulangnya jam 8.00 di hari berikutnya. Nah, untuk shift malam sendiri di puskesmas, dalam aplikasi ini dipisahkan menjadi 2 shift, yaitu shift malam itu sendiri dan shift tengah malam. Shift malam itu dia dari 20 sampai 23.59, shift tengah malamnya dari pukul 00 sampai 08.00 di tanggal atau hari berikutnya. Kenapa harus dipisahkan? Karena untuk shift malam itu sendiri, seorang pegawai dia harus bekerja pada 2 tanggal atau hari yang berbeda. Maka dengan demikian, dia harus dipisahkan. Terus ada catatan lagi untuk shift malam, seorang user harus melakukan absennya 2 kali. Jadi absen datang pertama di pukul 20 dan absen pulang pertamanya di pukul 23.59. Jadi dia wajib melakukan absen pulang di pukul 23.59. Antara 23 sampai 23.59. Tidak boleh melakukan absen pulang di pukul 00 karena di situ dia berada pada tanggal berikutnya. Jika dia melakukan absen di pukul 00, maka dia tidak akan bisa lagi melakukan absensi di shift tengah malamnya, karena nanti terbaca di shift tengah malam itu dia sudah melakukan absen pulang, padahal dia melakukan absen pulang itu di shift malam. Sehingga jika demikian, maka tidak perlu melakukan absen pulang dan kembali login untuk masuk ke shift tengah malam, seperti itu. Nah, untuk di pendidikan sama, masuk jam 7, pulangnya jam 13.00. Dia sama dengan di perkantoran umum, hanya bedanya perkantoran umumnya pulang jam 16, sementara di lembaga pendidikan pulangnya jam 13.00 atau jam 1. Lalu bentuk penilaian. Bentuk penilaian ini yang pertama penilaian kehadiran. Ya. Jadi kalau yang hadir lebih awal, ya lebih awal dari jamnya ditetapkannya, misalnya sebelum jam 7, maka dia akan mendapat poin 100 dan bonus 10. Jadi nanti dia akan dapat poin 110. Sementara hadir pada waktu yang telah ditetapkan, misalnya dia hadirnya tepat jam 7, maka dia akan mendapat nilai 100. Sementara kalau dia hadirnya terlambat, di atas jam 7 dan seterusnya, bisa jam 8, bisa jam 9, maka poin kehadirannya itu dia akan berkisar dari 95 sampai 0 poin. Seperti itu. Yang kedua, penilaian untuk aktivitas yang dilakukan setiap jamnya atau setiap kalinya. Nah, itu setiap kali user mengisi aktivitas, maka dia akan mendapat nilai 25 poin. Tanpa potongannya, tetap 25 poin. Sedangkan jika tidak mengisi aktivitas, maka dia tidak mendapat poin. Seperti itu. Terus jam pulang juga sama dengan jam datang. Kalau dia pulang tepat waktu, berarti akan mendapat 100 poin. Sementara kalau dia pulang lebih awal, maka akan ada pemotongan nilai di jam pulang, yaitu dari 95 sampai 0 poin. Kalau 0 poin ini dia pulangnya sangat awal, ya sudah seperti itu. Terus perhitungan nilai kinerjanya, untuk kinerja individu, nilai kinerja individu adalah akumulasi dari perolehan nilai kehadiran, aktivitas, dan jam pulang. Akumulasi jumlah ini ya. Untuk kinerja lembaga adalah rata-rata perolehan dari nilai kinerja individu. Sementara tabulasi penilaian kinerjanya, untuk individu, kinerja lembaga akan dibuat dalam bentuk kinerja harian, bulanan, semester, dan tahunan. Kira-kira seperti itu dia punya sistemnya, bentuk-bentuk penilaian, sehingga sebagai user juga harus bisa mengetahui, sehingga ketika menggunakan aplikasi ini dia tidak salah dalam menginput atau melakukan absen. Kita kembali ke versi offline. Kita buka dulu SAMPP-nya. Oke.
Oke, sekarang kita ke versi offline-nya. Localhost pksn login absent.php. Kita tambah login manajemennya. Oke, kita coba lakukan absen. Kita setting terlebih dahulu untuk shift pagi waktunya. Kita taruh pukul 07 misalnya 40. Oke. Ini waktu shift pagi untuk puskesmas ya, shift pagi 8 sampai 14, jam 8 sampai 14. Nah, ini kita anggap Aldo ini hadir lebih awal ya. Ini pukul 7.40, kita anggap Aldo ini hadirnya lebih awal. 23, list shift pagi, login. Oke, selamat pagi. Ya. Apel, submit. Nah, ini belum waktunya untuk lanjut ke tahap berikutnya. Berarti di sini harus, karena di sini aktivitasnya jam 8, maka di sini harus waktunya harus jam 9 dulu atau di atas jam 9 baru dia bisa melakukan submit untuk menyimpan aktivitas jam 8. Oleh karena itu kita coba setting kembali waktunya ke jam 9. Oke. Nah, apel misalnya kita submit, dia akan mengarahkan ke kelas ke jam 9. Terus misalnya pembuatan kontrol lapangan misalnya submit. Nah, juga sama. Jadi harus jam 10 dulu baru dia bisa menyimpan aktivitasnya jam 9. Oke, kita langsung setting waktunya ke jam pulang. Jam pulangnya pukul 14 atau jam 2. Oke, anggap saja sekarang sudah jam pulang. Nah, ini tinggal dia lanjut saja submit. Jam 10 kita klik ini. Nah, di jam 13 ketika kita submit, dia akan langsung mengarahkan kita ke absen pulang. Nah, di sini ada tombol pulang juga, kita bisa menggunakan ini, tapi sebaiknya kita gunakan ini, ya. Kecuali di jam sebelumnya kita mau pulang, maka ketika kita tidak bisa lagi submit, lalu kita mau pulang, maka kita harus menekan tombol pulang ini. Kita dipulangkan dengan paksa pada jam itu. Nah, ini kita submit, sehingga dia secara normal dia masuk ke absen pulang. Oke, kita absen. Nah, si Aldo dia akan mendapat rekapan hari ini. Ini yang dilihat oleh user. Khusus untuk rekapan individunya, hari ini dia mendapat 360 poin dengan persentasenya 102,86%. Lalu dia save habis, dia akan menunjukkan juga untuk poin bulan ini. Ya, tetap 360. Semester 1, semester 2-nya 0 karena sekarang masih semester 1 untuk tahun anggaran 2021 di bulan Januari. Oke, save. Tahun ini juga sama, save. Nah, sekarang dia setelah kita klik di rekapan individu selesai, dia akan menuju ke halaman logout. Tapi sebelum logout dia minta setiap user untuk melakukan konfirmasi laporan bulanannya. Jadi harus klik bulan yang sedang berjalan, itu Januari 2021, baru dia konfirmasi. Nah, untuk konfirmasi laporan bulanan ini hanya dilakukan sekali dalam sebulan. Jadi sudah kalau melakukan konfirmasi maka akan melakukan konfirmasi kembali di bulan berikutnya. Itu saja, kita logout. Nah, sekarang kita coba lihat di login manajemennya. Kita akan melihat aktivitas atau rekapan-rekapan yang sudah di input oleh user lewat absennya tadi. Nah, kita login si manajemen dengan akun user 123, kita login.
Nah, sebelum saya lanjut, jadi untuk tampilan manajemennya ini karena di login dari akun user atau pengguna, maka untuk hak aksesnya juga terbatas, kecuali admin. Ya, ini admin. Admin bisa mengklik ini dan mengisi passwordnya. Untuk user, untuk bagian cetak laporan ini dia tidak akan bisa mengakses ya. Dia tidak akan bisa akses. Tidak bisa. Hanya admin yang bisa akses. Sementara user hanya bisa mengakses tombol ini, rekapan hari ini, yang di atas, dan tombol live. Ya, tombol live ini yang bisa diakses oleh user. Nah, sekarang kita coba hari ini. Ini poinnya Aldo. Terus kemarin belum ada. Bulan ini ada, yaitu masih Aldo. Bulan lalu juga belum. Semester 1 sudah. Semester 2 belum, masih 0. Dan tahun ini sudah ada. Tahun lalu belum ada. Oke. Kalau yang bagian atas ini adalah rekapan kinerja untuk lembaga. Jadi lembaga memiliki persentase kinerjanya hari ini adalah 360 dengan nilai hari ini adalah 17,14%. Kenapa persentasenya kecil? Karena di lembaga ini ada 6 user ya. Jadi kalau mereka semua melakukan absen dan hadir tepat waktu, pulang tepat waktu, maka otomatis kinerja lembaga juga akan jadi 100%. Nah, ini baru Aldo. Seperti itu. Terus kita bisa melihat perolehan dasar atau sumber perolehan nilai dari Aldo. Nah, kita bisa cek di live. Nah, untuk absen datang Aldo hadirnya 740, maka dia akan mendapat nilai 110 poin. Jadi 100 bonus 10. Terus yang kedua aktivitas. Nah, Aldo ini melakukan 6 aktivitas. Jadi masing-masingnya dihargai dengan 25 poin. Maka untuk 6 aktivitas ini dia mendapat 150 poin. Sementara absen pulang, si Aldo mendapat 100 poin karena memang dia pulang pukul 14.42. Ini yang akumulasi yang didapat oleh Aldo, sehingga untuk kinerja hari ini Aldo mendapat poin 360 dengan persentase 102,86%. Oke, selanjutnya kita coba mengabsen untuk user berikutnya. Kita setting dulu ke jam 7. Nah, untuk user berikut ini kita coba setting dia ke jam 8 ya. 08.4. Nah, ini dianggap user berikutnya ini terlambat ya. Kita setting dia terlambat, yaitu si Amir. Pilih shift pagi juga, login. Nah, sekarang kita setting ke jam pulang. Settingnya ke jam 13. Anggap saja si siapa nih? Amir pulangnya lebih awal. Kita submit. Nah, sekarang baru pukul 12, tapi si Amir ini mau pulang. Dia mau pulang lebih awal, maka dia harus menekan tombol pulang. Oke. Save, dia dapat 250 poin. Amir juga belum melakukan konfirmasi laporan bulanan. Konfirmasi, logout. Sekarang kita cek di manajemennya.
Kita login lagi untuk manajemennya. Kita cek untuk hari ini sudah dua, yaitu Aldo dengan Amir. Perolehan poin Amir hari ini 71,43% dari 250 poin. Oke. Si Amir ini dia mendapat nilai untuk absen datangnya itu 90 poin karena dia datangnya di 825. Sementara aktivitasnya si Amir dia hanya mengisi 4 aktivitas, sehingga dia hanya mendapat poin 100. Sementara di absen pulangnya Amir pulang lebih awal sehingga dia hanya mendapat 60 poin. Sebenarnya harus pulang jam 2 tapi dia pulang jam 12 sehingga dia mendapat 60 poin. Sehingga 60 tambah 100 tambah 90 sehingga akumulasinya menjadi 250. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan absensi di shift siang. Kita kembali ke sini, login. Ini kita lakukan absensi untuk si Anton. 23, pilih shift siang. Nah, di sini waktu belum menunjukkan shift siang, kita setting dulu ke jam 14. Oke, sudah. Kita login. Anton berhasil. Selamat siang. Isi saja. Ya, kita setting ke jam pulang. Untuk shift siangnya itu dia pulang jam 20. Oke, save. 20, kita submit. Submit. Oke, submit. Nah, di sini dia langsung arahkan ke jam pulang. Save. 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 Oke. Anton. Jadi konfirmasi itu dilakukan sendiri oleh user. Rekapan hari ini 1, 3. Ya, rekapan hari ini sudah 3 orang. Amir 250, Anton 340 ya. Nah, sekarang kita coba lihat rekapan absen hariannya. Ini rekapan absen harian. Oke, kita harus login dulu. Oke, kita lihat rekapan absen harian. Nah, kita cetak dulu untuk tanggal hari ini, tanggal 22. Ya, oke. Ini rekapan absen hariannya. Jadi si Aldo dengan Amir, mereka di shift pagi dengan jam datang ini sudah jelas. Sementara si Anton dia di shift siang. Oke. Dan seterusnya. Nanti kalau kita absen dia akan tersusun ke bawah. Tinggal user atau pegawai tinggal melakukan paraf di masing-masing jam datang dan jam pulang. Oke, selesai. Kita kembali. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu absen malamnya. Ini sudah pukul 20.36, kita sudah bisa melakukan absen untuk shift malam. Itu misalnya si Gunadi.
3 pilih shift malam. Oke. Kita lanjut ke Gunadi di shift tengah malam. Nah, kita masuk ke hari ini. Nah, hari ini hanya Gunadi karena sudah di tanggal 23 ya. Sementara kemarin itu pasti sudah ada 4 user yang lain ya. Ini yang kemarin punya, juga termasuk Gunadi di shift malam ya, sehingga kalau kita cetak absen hariannya untuk kemarin punya, kemarin punya berarti nah ini, jadi Aldo dengan Amir dia di shift pagi, sementara Anton shift siang, sementara Gunadi di shift malam. Nah, untuk kita kembali dulu. Baik. Sementara untuk hari ini Gunadi mendapat poin 410 dengan prestasi ini. Ya, kita lihat di live-nya, dia datang tepat waktu sebelum jam 1, maka dia dapat nilai 110 poin, sementara aktivitas yang dilakukan adalah sebanyak 8 aktivitas. Mulai dari pukul 00 sampai pukul 7 pagi. Sehingga dari sini dia mendapat untuk aktivitas saja dia mendapat 200 poin. Sementara absen pulangnya juga 100 poin. Sehingga 200 tambah dengan ini 400 sekian untuk hari ini. 410. Untuk shift tengah malam, ya. Untuk shift tengah malam itu dia melakukan aktivitasnya sebanyak 8 aktivitas dari pukul 0 sampai pukul 7. Kenapa? Karena di shift malam itu dia hanya melakukan 4 aktivitas. Saya sampaikan sekali lagi, karena di shift malam itu dia hanya melakukan 4 aktivitas, yaitu mulai dari pukul 20, pukul 20, pukul 21, pukul 22, dan pukul 23. Hanya 4 aktivitas. Sehingga kompensasinya dia akan ditambahkan aktivitasnya di shift tengah malam, yaitu sebanyak 8 shift. Sementara yang shift pagi dengan shift siang, selama 1 hari itu mereka hanya mengisi 6 aktivitas. Sehingga kalau mereka melaksanakannya dalam 2 hari, maka mereka juga mendapat 8 aktivitas yang harus mereka isi. Sementara untuk shift malam, itu shift malamnya 4 aktivitas, sementara tengah malamnya 8 aktivitas, maka totalnya juga 12 untuk 2 hari. Seperti itu. Sekarang kita coba cek di bulan ini. Nah, bulan ini nih Gunadi sudah 685, sementara yang sisanya itu di bawah 300. Nah, kenapa demikian? Karena Gunadi ini sudah melakukan absensi 2 hari, untuk 2 hari, di tanggal 22 dan 23, sementara
4 yang lain ini baru melakukan absensi 1 hari. Nah, ini yang perbedaannya. Sehingga dalam 1 bulan, nanti akumulasi selama sebulan pergantian shift dan sebagainya, semua akan mendapat nilai yang sama. Oke, sekarang kita lanjut ke menu penggunaan tombol tidak hadir. Jadi konfirmasi untuk tidak hadir. Nah, untuk konfirmasi tidak hadir ini misalnya untuk hari ini di tanggal 23 ya. Di tanggal 23 itu si Aldonya kita kasih sakit. Kita kasih sakit si Aldonya. Sehingga kita login absen untuk shift kita ubah ke shift pagi ya. Untuk tanggal 23 Aldonya tidak perlu absen, tinggal Amir 1 2 3 pilih pagi, login absen, kita setting dulu ke pukul 14. Submit. Oke. Oke, tidak perlu konfirmasi. Lalu kita tambah lagi untuk konfirmasi tidak hadirnya untuk hari ini. Misalnya si tadi Aldo kita konfirmasi lagi si siapa? Amir hadir. Si Anton kita kasih tanggal 23 tanpa berita. Oke. Mungkin itu dulu. Sekarang kita coba cek. Nah, untuk mengecek ketidakhadiran pegawai atau karyawan yang sudah kita buat tadi, itu kita ceknya di absen bulanan. Absen bulanan kita taruh bulan Januari, kita cetak dulu. Nah, ini absen bulanan. Nah, sekarang di tanggal 22 yang tanpa ada tanda silang ini, itu berarti mereka hadir. Semuanya hadir. Semuanya hadir. Jadi tanda silang ini nanti digunakan oleh user untuk melakukan paraf juga untuk rekapan absen bulan. Tinggal di paraf. Sementara di tanggal 23 ini yang hadir itu hanya Amir. Sementara Aldo dengan Anton tidak hadir. Ya, Gunadi hadir. Ya, si Gunadi hadir karena di tanggal 23 itu dia melakukan absensi di shift tengah malam. Si Gunadi. Sehingga di sini sudah kelihatan untuk si Aldo dia hadir 1 kali, sakit 1 kali. Sementara si Amir dia hadir 2 kali. Sementara si Anton dia hadir 1 kali tanpa berita 1 kali. Lalu si Gunadi dia hadir 2 kali tanpa berita dan hasilnya 0. Nah, ini untuk rekapan absen bulanan. Ini bisa di print. Kalau kita mau print tinggal kita refresh kembali, tinggal cetak, kita pilih printernya seperti ini. Nah, untuk ini kalau mau cetak karena dia landscape, jadi kita harus ubah di sini jadi landscape supaya dia lebih besar. Atau mau simpan ke PDF juga bisa, tinggal kita ubah di sini, simpan ke PDF, itu aja. Untuk tidak hadir sudah, sekarang kita coba untuk penggunaan menu admin. Nah, admin ini tinggal kita mau tambah admin lagi siapa, tinggal ditambah. Misalnya Peter.
Nanti login admin kita bisa menggunakan dua akun ini. Nama usernya dengan passwordnya Peter. Mau hapus ya tinggal dihapus, tinggal hapus aja. Kayak gitu. Sementara data lembur. Nah, data lembur ini biasanya untuk kegiatan-kegiatan di luar jam kerja. Jadi misalnya kalau ada, maka terlebih dahulu admin mengisi data lemburnya. Kita tambah lembur, misalnya nama kegiatannya adalah persiapan akreditasi. Nomor SK-nya misalnya 123 garing PKSN garing bla 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 2021. Terus tanggalnya misalnya tanggal SK-nya tanggal hari ini. Kita submit. Jadi data lemburnya sudah ada. Lalu bagaimana menggunakan data lembur? Nanti user tinggal masuk ke absen, ya, masuk ke absen, dia klik di lembur, ya, dia klik di lembur. Oke, jadi sudah ada data lembur yang masuk di sini, persiapan akreditasi yang kita isi tadi. Tinggal user mengisi passwordnya, login. Nah, untuk data lembur ini user tidak mengisi aktivitas dan lain sebagainya. Lembur, persiapan akreditasi, Aldo, absen. Di sini diminta untuk isi kode lemburnya. Bisa diisi, bisa juga diabaikan, sama aja. Tergantung nanti kalau ini misalnya mau kasih kodenya 3B2 ya contoh. Ini ada manfaatnya, nanti sebentar saya jelaskan. Pulang. Oke, simpan. Nah, sekarang kita coba cek data lemburnya. Nah, cek absen. Misalnya persiapan akreditasi untuk harian tanggal 23. Kita cetak. Nah, ini data lemburnya. 450 1451 dia datang pulang ini, terus paraf, lalu kode lemburnya ini. Nah, kode lembur ini sebenarnya manfaatnya itu ketika semua datang lembur, lalu ketika aplikasi ini dibuat online, maka orang yang tidak datang lembur dia bisa melakukan absennya dari rumah, atau bisa saja dia iseng. Nah, secara otomatis akan ketahuan setelah di print secara keseluruhan begini, yang memiliki kode lembur berbeda, itu artinya bahwa dia tidak hadir waktu itu, karena memang kode lembur ini hanya diketahui oleh orang-orang yang hadir untuk melakukan lembur saat itu. Nah, ini maksudnya penggunaan kode lembur. Bisa saja diabaikan. Seperti itu. Oke. Terus untuk bulanan tinggal kita cetak selama 1 bulan. Biasanya kita lemburkan biasanya 1 bulan atau 1 minggu. Nanti kita pilih bulan berapa, kita tinggal cetak. Itu nanti dia akan list kegiatan lembur selama beberapa hari atau beberapa minggu dalam bulan itu. Lalu kita kembali. Itu untuk lembur. Nah, di lembur ini ada tombol ini ya, copyright ya. Ada tombol copyright. Nah, ya saya jelaskan dulu tombol ini, manfaatnya. Nah, jadi kita coba login lembur satu lagi, misalnya Amir. Kita login. Dia berhasil. Kita absen. Nah, si Amir ini pada saat pulang dia tidak melakukan absen pulang. Misalnya dia lupa atau dia lalai, sehingga ketika admin mencetak laporan untuk lembur, untuk hari ini, misalnya dia cetak, maka laporannya akan jadi masalah seperti ini. Si Amir nanti ketika banyak list untuk pegawai yang hadir lembur, nanti akan jadi masalah. Di sini kolomnya akan hilang karena memang si Amir tidak melakukan absen pulang. Nah, misalnya si Amir tidak melakukan absen pulang dan kebetulan masalah ini diketahui oleh
si admin di hari sesudah itu, maka dia tidak bisa lagi melakukan perbaikan. Oleh karena itu, kita memanfaatkan tombol yang tadi. Kita manfaatkan tombol ini. Kita pilih tanggal yang saat lembur yang itu, yang hari ini yang si Amir tidak melakukan absen pulang. Kita cek, kita konfirmasi si Amir tanggal hari ini, kita konfirmasi kembali. Nah, ini kita paksa untuk si Amir untuk melakukan absen pulang dari admin. Ya, setelah itu kita kembali lagi, kita di data lembur, kita coba cetak absennya ulang. Nah, ini sudah masuk ya, si Amir sudah bisa melakukan paraf tapi jam pulangnya tidak ada. Ini fungsi tombol yang tadi. Jadi sekali lagi kita klik ini, lalu kita pilih tanggal, kita cek. Lalu kita konfirmasi nama user yang kita pilih tanggal dulu, nama user yang tidak melakukan absen pulang, misalnya Amir. Nah, ini kalau kita konfirmasi maka dia akan bilang PTK ini sudah melakukan konfirmasi. Gitu. Jadi hanya untuk yang tidak melakukan absen pulang. Itu saja. Sementara misalnya yang tidak hadir, misalnya si Anton, kita konfirmasi dia tidak mau karena memang si Anton ini tidak melakukan absen datang. Oke, kita kembali. Nah, tombol ini juga sama fungsinya dengan tombol admin ya. Ini, tombolnya ini. Dia ada di sini juga. Di admin juga ada. Kalau yang di admin ini, dia berfungsi untuk konfirmasi absen harian, bukan lembur ya. Absen harian bagi karyawan atau pegawai yang tidak sempat atau lupa melakukan absen pulang. Jadi ini untuk membuat laporan jadi tidak bermasalah. Jadi ini fungsinya untuk absen reguler harian biasa, sementara yang di data lembur difungsi untuk absen di data lembur itu sendiri. Nah, berikutnya di sini ada insentif lembur. Nah, insentif lembur ini dia berfungsi untuk membantu bendahara keuangan untuk merealisasikan upah yang atau insentif untuk pegawai yang melakukan lembur. Nah, jadi tidak perlu repot-repot berpikir harus kasih berapa, tapi bahwa untuk insentif lembur ini, dia besaran insentifnya sesuai dengan besaran atau seberapa banyak dia melakukan lemburnya, berapa hari, berapa jam, kayak gitu. Nah, jadi misalnya kita coba pilih bulan Januari. Oh ya, lembur ini di sini dia hanya hitung bulanan. Jadi karena lemburnya baru 1 kali, di bulan Januari kita pilih bulan Januari, terus kita taruh pagunya misalnya 4 juta ya. Pagunya 4 juta yang disiapkan, tinggal kita cetak. Nanti sistem akan membagi sendiri pagu itu kepada orang-orang yang datang lembur. Ya, orang-orang yang datang lembur. Nah, kebetulan di sini hanya Aldo saja yang lembur, maka otomatis pagu itu hanya untuk dia. Tinggal dia melakukan paraf. Seperti itu. Nah, ini saya langsung contoh, dia sama halnya dengan insentif untuk reguler. Ya, bagaimana seorang kepala puskesmas memberikan insentif kepada pegawainya untuk bulanan. Nah, ini dia harus
dia harus melihat dari kinerjanya. Nah, sekarang kita coba memberikan insentif bulanan, bukan lembur ya, bulanan untuk pegawai di lembaga puskesmas yang ada. Nah, di sini ada pemberian insentif untuk bulanan, ada tahunan, ada semester 1, ada semester 2. Tinggal kita pilih. Misalnya kita berikan insentif untuk bulan. Makanya misalnya bulan Januari kita taruh pagu misalnya 6 juta. Nah, tinggal kita cetak untuk bulan Januari untuk seluruh pegawai. Di sini dia sudah rincikan secara adil berdasarkan kinerja masing-masing pegawai. Yang lebih besar itu Gunadi 2 juta. Dari angka 6 juta ini dibagi ke Gunadi 2 juta, Amir 1.700.000, Aldo 1.96.000, sementara Anton 1.35. Jadi tertinggi si Gunadi. Kenapa Gunadi tertinggi? Kita bisa lihat langsung di kinerja bulanan. Di sini Gunadi tertinggi. Ya. Ini secara real seperti itu. Jadi sama, insentif lembur atau insentif reguler atau insentif bulanan untuk pegawai, dia prinsipnya sama. Dia akan membagi secara merata. Untuk lembur itu dia membagi berdasarkan jumlah kehadiran, berapa banyak kehadiran dalam bulan itu. Seperti itu. Nah, kita coba lihat kembali ke lembur. Nah, lembur ini ada cetak absen, ada insentif lemburnya ya. Oke. Nah, untuk cetak absen lembur, tadi kita sudah buat harian, sekarang kita coba buat bulanan. Misalnya kita mau lihat untuk bulanan, nanti dia bentuknya seperti ini. Untuk lembur bulanan. Untuk keempat orang ini, bulanannya ternyata hanya Aldo yang hadir 1 kali untuk lembur persiapan akreditasi, sementara yang lain tidak ada. Makanya mereka tidak berhak untuk mendapat insentif lemburan. Insentif lembur bulanan. Kita tutup. Ini sudah back. Nah, sekarang kita gunakan tombol blokir user. Nah, blokir user ini digunakan untuk membuat si user itu tidak bisa mengakses absen ini selama tanggal yang ditentukan. Misalnya saya blokir Aldo pada tanggal misalnya 25. Ya, saya submit. Lalu saya mungkin tambah lagi misalnya Aldo di tanggal 26. Maka Aldo ini tidak bisa melakukan absen atau tidak bisa menggunakan absen ini pada tanggal 25 dan 26. Seperti itu. Ya, kita contoh saja. Kita pulangkan. Anda sudah melakukan absen pulang ya, karena sudah dipaksa pulang tadi. Back. Nah, sekarang kita coba pilih tanggal 26. 25 ya. 25. Taruh 07. Di sini 30. Oke. Ini sudah tanggal 25, yang mana Aldo ini diblokir. Kita coba login Aldo di shift pagi. Shift pagi kita login. Login berhasil. Yang loginnya berhasil. Dia melakukan absen datang. Di sini ada notifikasi pemberitahuan maaf, untuk sementara aktivitas Anda dihentikan. Ya. Sementara kalau kita login yang lain seperti Amir, pilih shift pagi, Amir, dia bisa melakukan absen.
seperti itu ya. Dan si Aldo juga dia tidak akan bisa melakukan login di tanggal 26, tetap tidak bisa karena sudah diblokir. Nah, misalnya si Aldo ini blokirnya kita hapus di tanggal 25, kita hapus, maka Aldo bisa kembali melakukan absen untuk tanggal 25. Biasanya pada saat tanggal 25 dihapus kembali, maka Aldo bisa melakukan absen seperti ini, dia akan masuk. Nah, saya kenapa ada block user, saya coba memberikan manfaatnya ya. Kalau di sekolah saya, untuk blokir user ini saya manfaatkan untuk memberikan sanksi kepada user. Kenapa? Karena ketika absensi ini kita gunakannya secara online, maka user bisa melakukan absensi di rumah. Nah, tapi jangan salah, dia bisa kedapatan, ya, dia bisa kedapatan kalau melakukan absensi itu dari rumah. Kita coba kembali ke tanggal 22. Kita kembali ke tanggal 22 ya. Di tanggal 22 ini kita punya tombol live. Nah, ini manfaat tombol live. Nah, tombol live ini dia akan memperlihatkan nama-nama user yang hadir jamnya berapa. Kayak gitu. Misalnya Aldo hadirnya jam 7.40. Sementara Amir jam 8.25. Nah, pada kenyataannya misalnya Amir datang lebih dulu di 8.25, tapi setelah dia buka menu tombol live ini, dia melihat Aldo sudah melakukan absen, tapi Aldo belum hadir. Ini ketahuan bahwa Aldo ini melakukan absen di rumah. Bisa dengan mudah dicek karena untuk tombol live ini diakses atau dipantau oleh seluruh karyawan, seluruh pegawai. Sehingga siapa yang melakukan absen di rumah akan ketahuan di sini. Ya. Kecurangan seperti ini bisa kepala lembaga atau kepala puskesmas bisa mengambil tindakan dengan memberikan sanksi. Ya, misalnya dia diblokir misalnya 1 hari setelah itu, dia harus menjalankan sanksi dengan tidak melakukan absensi 1 hari setelah itu. Nah, itu untuk blokir user. Dan yang terakhir untuk blokir umum. Ya, blokir umum ini kalau kita pasang misalnya tanggal 22 ya, kita pasang, maka semua user tidak bisa melakukan absen ya, semua user. Contoh misalnya Aldo Amir 23 pagi login. Nah, maaf, akses ditutup untuk sementara waktu untuk semua. Jadi blokir umum itu dia cakupannya untuk semua user. Nah, untuk blokir umum ini di aplikasi untuk sekolah itu digunakan untuk libur ya, libur. Sehingga kita mau tambah libur tinggal kita klik di blokir umum itu. Nah, sekarang yang terakhir kita belum mengakses di bagian ini ya, untuk cetak-cetak seluruh. Mungkin absen harian sudah. Nah, sekarang saya mau tunjukkan dari atas absen harian. Nah, kita mau cetak laporan harian ya. Kita mau cetak untuk laporan hari ini, laporan kinerja hari ini. Nah, seperti ini. Nah, ini laporan kinerja hari ini, tanggal 22. Untuk kinerja lembaganya ini 58,33. Seperti itu untuk laporan kinerjanya hari ini. Terus kita bisa cetak untuk laporan kinerja bulanan. Kita pilih bulan Januari, cetak, tinggal cetak ya, seperti ini. Dan seterusnya sampai laporan tahunan. Nah, di sini ada grafik ya. Grafik ini hanya mau mengukur perkembangan lembaga dari tahun ke tahun dan bulan ke bulan, dari bulan ke bulan. Ini untuk bulanan berarti dia akan mengukur
perkembangan kinerja lembaga itu selama tahun 2021, mulai dari bulan Januari sampai Desember. Nah, sekarang baru Januari, kita baru mengisi di bulan Januari. Sementara untuk yang tahunan, dia akan mengukur atau dia akan memperlihatkan kinerja lembaga itu 10 tahun terakhir. Jadi sekarang di 2021, nanti dia akan memperlihatkan perkembangan kinerja lembaga itu dari 2012 sampai 2021. Jadi akan menyimpan semua data sebelum-sebelumnya. Kayak gitu. Jadi macam kita cetak absen harian, ya, kita cetak absen harian, kita bisa memilih di tahun sebelumnya. Kita bisa mencetak absen di tahun sebelumnya. Ya. Kita bisa pilih 2010, bulan Januari, tanggal 22, bisa kita cetak. Tapi kan tanggal itu tidak ada yang melakukan absensi. Di 22 Januari 2010, itu bisa sekali. Nah, kita kembali. Nah, untuk hal ini, saya bisa kasih contoh di sekolah saya, yang saya sudah isi sampelnya, misalnya ini. Kita lihat grafiknya. Ini di sekolah saya ya. Untuk bulan ini sama grafik tahunannya. Oh, maaf, bukan ini. Oke. Ini. Kita bisa melihat ya, dari 2012, 2013, 14, 15 sampai 2021. Ini kinerja lembaga setiap tahun. Jadi kita bisa ikut perkembangannya. Kayak seperti itu. Dan itu bisa, dan yang kedua, kita juga bisa melihat item kegiatan. Nah, ini saya kasih contoh untuk sekolah saya. Kita bisa lihat item kegiatan ini, sampel, masih sampel saya buat. Nah, kita bisa cetak item lembaga. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata selama tahun 2021, untuk tahun ini, sekolah itu lebih banyak melakukan kegiatan misalnya analis nilai. Begitu. Sebanyak 47%. Jadi kegiatan yang analis nilai ini lebih banyak. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, kita bisa mengecek secara individu. Ya, secara individu. Misalnya di sini ada guru ini, kita cek dia punya kegiatan, item kegiatan secara individunya, kita cek di bulan Januari. Di bulan Januari itu dia melaksanakan item-item kegiatan selama seberapa banyak. Nah, ini analis nilai dia lakukan 12 kali untuk si alusi rank ini, kayak gitu. Ini sangat jelas sekali. Sementara itu kita juga bisa mencetak secara tahunan item kegiatan untuk individu. Misalnya kita cetak si Adrianus selama tahun 2021. Ini. Jadi selama 2021 si Adrianus melakukan kegiatan-kegiatan ini. Jadi analisnya nilainya lebih banyak, kayak gitu. Apel paginya 1 kali. Ini masih sampel, saya buat masih sampel. Lalu itu untuk item kegiatan individu. Lalu secara lembaga sudah. Nah, ini kalau kita mau evaluasi lembaga juga sangat gampang, karena kita bisa mengukur, oh ternyata selama tahun ini kita lebih banyak ke analisis nilai. Jadi mungkin tahun berikutnya menjadi dasar untuk kita memperkurangkan. Lalu kita lihat juga dengan output dari lembaga itu, hasil misalnya sekolah, dia punya prestasi, bisa dilihat karena semuanya terekam dengan baik. Nah, itu untuk sekolah. Kalau kita mau lihat di yang barusan kita buat tadi, misalnya kalau rekapan item kegiatan, jadi ini tampilan untuk rekapan item kegiatan yang sudah kita lakukan tadi. Ini dia sudah menjalankan ini 18 kali analisa program dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa mencetaknya, kita cetak secara lembaga, ya, cetak bulanan tinggal isi, atau cetak tahunan. Juga kita bisa mencetaknya secara individu. Jadi contoh Aldo ini bulan Januari,
aktivitas yang dia lakukan sudah terperinci dengan jelas di sini. Analisa program dia jalankan satu kali, apel satu kali, dan lain sebagainya. Nanti semuanya akan terakumulasi dari harian, bulanan, sampai tahunan. Jadi ini cukup detail sekali, dan fungsi utama dari aplikasi ini adalah untuk lembaga tersebut bisa lebih mudah dan lebih tepat dalam melakukan evaluasi. Itu menjadi tujuan utama dari aplikasi ini. Nah, saya pikir sekian dari saya untuk demo dari aplikasi, demo penggunaan aplikasi ini. Untuk lebih lanjutnya, jika ada yang berminat, ya, jika ada yang berminat untuk menggunakan aplikasi ini, silakan menghubungi kami dengan meninggalkan pesan di bawah kolom komentar. Silakan tinggalkan nomor kontak Anda supaya kami bisa menghubungi melalui kontak yang sudah ada. Kami juga masih sangat mengharapkan kritikan untuk pengembangan aplikasi ini ke depan. Minta maaf, untuk aplikasi ini saya menggunakan PHP MySQL. Dari sisi tampilnya masih belum apa-apa, masih kurang sekali, sangat kurang sekali untuk tampilannya. Karena saya lebih konsentrasi pada fungsi aplikasi ini. Jadi minta maaf kalau aplikasi ini tampilannya kurang bagus. Itu saja dari saya dan terima kasih.